Iya, jadi video sekarang saya akan mempresentasikan tentang cara mengurangi risiko diabetes mellitus atau DM ya, berdasarkan teori Trans Theoretical Model atau disingkat jadi TTM. TTM di sini bukan teman tapi mesra, atau mungkin ya kalau kalian fans bola bisa jadi tinggal tidur menang gitu kan. Nah, dengan saya sendiri Nadia Salto Septianti dari kelas 1C. Nah, sebelum mulai, apa sih diabetes mellitus itu atau DM? DM adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal, dan gangguan penglihatan apabila tidak dikendalikan dengan baik melalui pola hidup sehat. Terus TTM sendiri apa? Trans Theoretical Modelnya. TTM merupakan teori perubahan perilaku yang dikembangkan oleh Prochaska dan Di Clemente. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi secara bertahap dan individu berada pada tingkat kesiapan yang berbeda dalam melakukan perubahan. TTM terdiri dari 5 tahap utama, yaitu pre-contemplation, contemplation, preparation, action, and maintenance. Oh, bukan N itu, dan maintenance. Nah, ini tahapan TTM yang tadi ya, tapi konteksnya di diabetes mellitus. Buat pre-contemplation ya, pada tahap ini individu belum menyadari bahwa perilaku yang sedang dia jalani, yang lagi dia lakuin nih, dapat meningkatkan risiko DM. Terus dia juga belum memiliki keinginan untuk mengubah pola makan atau aktivitas fisik karena merasa kondisinya masih sehat gitu, masih baik. Kalau kata bahasa Sundanya mah jag-jag kene gitu. Intervensi yang tepat pada tahap ini adalah edukasi dan meningkatkan kesadaran mengenai risiko dan dampak DM. Yang kedua ada contemplation. Tahap ini ditandai dengan mulai munculnya kesadaran individu terhadap risiko DM. Jadi dia tuh mulai mempertimbangkan untuk melakukan perubahan, seperti mulai mengurangi gula atau mulai olahraga misalkan, namun belum melaksanakannya secara nyata, jadi masih berupa niat, belum melakukan realisasi. Strategi yang diperlukan pada tahap ini adalah konseling dan memberikan motivasi untuk memperkuat niat untuk berubah. Yang ketiga ada preparation. Pada tahap ini individu telah memiliki niat yang kuat untuk berubah dan mulai merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Jadi sudah planning tuh dia. Habis niat tuh dia bikin planning. Contoh, dia mulai menyusun jadwal buat olahraga. Misalkan tiap hari minggu lari gitu. Terus memilih menu makanan sehat atau mengurangi konsumsi minuman manis secara bertahap. Pendampingan sangat dibutuhkan agar rencana perubahan dapat dilakukan secara realistis. Jadi nggak siap-siap doang tapi nggak dijalanin gitu. Yang keempat itu action. Tahap ini merupakan tahap ketika individu mulai melakukan perubahan tersebut secara nyata. Jadi dia mulai beraksi. Individu mulai rutin berolahraga, mengatur pola makan, serta menjaga berat badan. Meskipun perubahan sudah dilakukan, individu masih berisiko kembali ke perilaku lama. Jadi dia masih bisa kembali ke jarang olahraga, minum minuman manis, atau makanan yang manis juga. Sehingga membutuhkan dukungan dan pemantauan secara berkelanjutan. Jadi dipantau lah. Yang terakhir ada maintenance. Maintenance ditandai dengan kemampuan individu mempertahankan perilaku dalam jangka panjang. Pada tahap ini perilaku sehat telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari sehingga risiko DM dapat dikurangi. Namun upaya pencegahan kekambuhan dapat dilakukan melalui penguatan motivasi dan evaluasi rutin. Peran TTM dalam pencegahan DM. Peran TTM membantu tenaga kesehatan dalam menyesuaikan intervensi yang harus dilakukan sesuai dengan tahapan dan kesiapan setiap orang. Dengan pendekatan yang tepat pada setiap tahap, perubahan perilaku dapat berlangsung lebih efektif
dan berkelanjutan dalam menurunkan risiko DM. Kesimpulan, jadi perubahan perilaku merupakan kunci utama dalam pencegahan DM. TTM jelas, dia menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi secara bertahap, ke ujung-ujung jebret berubah gitu kan, dan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan kesiapan individu. Penerapan teori ini dapat meningkatkan keberhasilan upaya promosi dan pencegahan diabetes mellitus atau DM. Ya, cukup sekian dan terima kasih.